Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 sedang berada di Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Saya Dewi Sri Rahayu dengan NIM 12421200083A. Saya Kaila Salsabila dengan NIM 12421200064. Saya Nisa Yaswa dengan NIM 1242120069. Saya Pajo Alianisa dengan NIM 1242120089. Saya Sinta Ajahra dengan NIM 12421200061. Saya Muhammad Juhdi Rahman dengan NIM 12421200086. Mandala Wangsit Siliwangi. Museum ini berada di Jalan Lembong, Kota Bandung. Museum ini diberi nama Mandala Wangsit Siliwangi karena memiliki arti Mandala adalah tempat, Wangsit adalah pesan, dan Siliwangi adalah nama yang diambil dari nama Prabu Siliwangi, atau juga diambil dari TNI Angkatan Darat Kodam 3 Siliwangi. Ambulan yang dijuluki si gajah atau si dukun ini merupakan Chevrolet Forward Control Van rakitan tahun 1955, dipesan secara khusus oleh Rumah Sakit EBA Majalaya. Mengingat tipe kendaraan ini di Amerika tersedia berbagai model karoseri bodi sesuai pada wilayah negara bagian Amerika masing-masing, sehingga menjadi salah satu mobil komersial kolektor item kelahirannya sendiri. Museum ini memiliki 3 kategori. Yang pertama, pra kemerdekaan, yang kedua, detik-detik kemerdekaan, dan yang ketiga, pasca kemerdekaan. Di dalam museum ini ada senjata yang digunakan oleh para pejuang Jawa Barat, khususnya Karawang dan Purwakarta. Ada badik, kujang, dan keris Jawa Barat, dan senjata dari Karawang bernama gobang. Museum Mandala Wangsit Siliwangi memiliki 11 ruangan dengan tema yang berbeda-beda namun sesuai dengan kronologi peristiwanya. Ruangan pertama yang kita masuki bertema Pergerakan Nasional Indonesia. Di ruang ini tertinggal jubah atau baju pahlawan dari Garut bernama Haji Hussein Arif, serta dari Banten Kiai Agung Caringin, serta terdapat pedang bambu yang digunakan oleh santri dari Tasikmalaya. Terdapat juga sorban yang digunakan oleh Haji Zainal Mustafa. Masih pada ruangan yang sama, yaitu ruangan pertama. Di sana terdapat benda yang bernama debus. Benda ini digunakan untuk melatih kekebalan para santri di Banten. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, yang datang terlebih dahulu yaitu Portugis, yang masuk ke Sunda Kelapa dan sekarang dikenal dengan nama Jakarta. Kejadian ini digambarkan dalam sebuah lukisan yang dibuat oleh Endang Karmas. Dan pada akhirnya Portugis tidak menjajah Indonesia melainkan Timur-Timur. Pada ruang kedua menampilkan suasana detik-detik proklamasi dan memajang beberapa koleksi yang berkaitan dengan detik-detik proklamasi. Di museum ini terdapat meja dan kursi yang bukan perabot sembarangan karena pernah digunakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta dalam peristiwa Rengas Dengklok. Di ruang ini juga terdapat bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan di halaman Kota Madya Bandung. Pada ruang ketiga mengambil tema petualangan Bandung. Di
Di ruangan ini terdapat lukisan Bandung Lautan Api dari sudut pandang dataran tinggi Bale Endah yang terjadi pada tanggal 24 Maret 1949. Di ruangan ini juga terdapat koleksi katana, kelewang, pedang Belanda, dan helm logam. Selanjutnya, ruangan keempat terdapat koleksi senjata, baju jas, baret, tas karung, ikat kepala, dan lencana. Ruangan ini bertema ruang perang kemerdekaan. Di ruang kelima terdapat beberapa lukisan, di antaranya lukisan yang menggambarkan peristiwa peracunan pasukan divisi Siliwangi di Banjar Selatan. Lalu, lukisan yang menggambarkan peristiwa ditangkapnya Sekar Madji Maridjan Kartosoewirjo. Lalu, pada ruangan ke-6, museum ini menampilkan gambaran tentang kekejaman yang dilakukan oleh para pemberontak yang ingin mendirikan negara Islam yang tergabung dalam DI atau TII. Selanjutnya, di ruangan ke-7 yaitu berada di lantai 2, di ruangan tersebut terdapat bendera yang menampilkan lambang satuan dalam divisi Siliwangi. Pada ruang ke-8 yang bertema ruang pemberontakan APRA, RMS, dan DITII. Di ruangan ini kita dapat melihat foto-foto yang cukup mengerikan seperti foto prajurit Siliwangi yang bersimbah darah. Pada ruang 9, museum ini menampilkan foto prajurit Siliwangi yang tergabung dalam operasi Tumpas. Selanjutnya di ruangan 10 dengan tema operasi Seroja Timur memamerkan artefak dari operasi Timur serta lagu-lagu perjuangan yang dipajangkan dalam figura. Dan ruangan terakhirnya yaitu ruangan yang berisi foto-foto para mantan Panglima Divisi Siliwangi dari masa ke masa. Ada 36 prajurit yang pernah memimpin Divisi Siliwangi. Museum Wangsit Siliwangi bukan hanya menjadi tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, tetapi juga menjadi pengingat akan perjuangan dan semangat para pahlawan dalam mempertahankan tanah air. Melalui setiap sudut dan koleksi yang ada, kita diajak untuk mengenang, memahami, sekaligus menghargai nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan. Pengetahuan tentang museum ini dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat untuk terus menjaga serta melestarikan sejarah bangsa.